gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Ba-da-da-da-da-da, 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 kemenangan, dilimpahkan sukacita atas kita, amin. Kita mau meninggikan, kita mau memuliakan Yesus Kristus Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hidup, haleluya. Mari, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu, bersehati bersama-sama Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik, kami mau membawa pujian, penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa mukjizat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, kelimpahan Kau curahkan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu yang luar biasa atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang kita siap sama-sama katakan amin. That is who you are. 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 I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
each and every heart. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kepada siapa kami harus takut? Sebab Engkau Allah yang berperang melawan lawan-lawan kami. Sebab Engkau Allah yang membuka setiap jalan bagi setiap kami. Engkau meruntuhkan setiap tembok-tembok permasalahan kami. Engkaulah mujizat kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. I will never let you go. I will never let you go. Jesus, I love you so. Jesus, I love you so. Love you so. Kami mengasihi-Mu Tuhan. I will never let you go. I will never let you go. Jesus, I love you so. Jesus, I love you so. Kami mencintai-Mu Tuhan. Mari sungguh-sungguh lebih dalam lagi mau menyembah-Mu ya Yesus. I will never let you go. I will never let you go. Jesus, I love you so. Jesus, I love you so. Ini hati kami. I will never let you go. Rinduan kami Tuhan. I will never let you go. I will never let you go. Jesus, I love you so. Jesus, I love you so. Jangan pernah lepaskan kami. Kami butuh Engkau Yesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop 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 working. You never stop. You never stop. You are here, moving in our midst. I worship you. Katakan I worship you. I worship you. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. You are here, working in this place. I worship you. Ada hadiratnya di tengah-tengah kita. I worship you. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan waymaker, kau buka jalan. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
is who you are. That is who you are. That is who you Kami percaya kepada setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan setiap kami. Kami boleh memasuki sukar dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Keadaan kami tidak pernah sama lagi. Karena kasih dan kebaikan-Mu selalu mengikuti setiap langkah kami. Kami tidak pernah lupa Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu yang menghidupkan setiap kami, yang memberikan kuasa kesembuhan bagi setiap kami, yang memulihkan setiap jiwa kami. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kau telah menyelamatkan setiap kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
untuk setiap cinta-Mu kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Takkan lupa anugerahnya. Engkau memulihkan setiap kami. Dia Menyembuhkan setiap kami. Dia menukan, Engkau memuaskan Tuhan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dengan segenap hati kami tidak akan pernah lupa Tuhan dengan setiap kasih. Ku takkan lupa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ku takkan lupa Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Dia menukan, Dia hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dia memenuhkan setiap hati kami. Dia memulihkan setiap jiwa kami. Dia memuaskan setiap jiwa kami. Dia puaskan hasratku. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh Engkau Allah Tuhan kami. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh Engkau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dan terheran-heran. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan, untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami dapat melalui kehidupan, kami dapat melalui badai hidup yang kami alami. Itu semua karena kasih dan anugerah. Sungguh kami bersyukur. Kami mau mengangkat setiap pujian kami, penyembahan kami, rasa ucapan syukur kami hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau Allah kami. Terima kasih.
rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di setiap umat-Mu. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir. Kuasa pemulihan-Mu mengalir. Kau memenuhkan setiap bencana kami. Kau memenuhkan, Kau memuaskan setiap hasrat kami Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, memiliki Yesus yang seperti-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Are you almighty, Jesus? Holy are you, almighty Jesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kami sembah. Are you almighty Jesus? Kekudusan-Mu mengalir di tempat ini. Kekudusan-Mu mengalir di setiap umat-Mu yang menyembah-Mu Tuhan. Holy are you almighty Jesus. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Takkan ku lupa akan kasih-Nya. Takkan ku lupa akan kasih-Nya. Sekali lagi kami katakan, takkan ku lupa akan kasih-Nya. Akan ku lupa akan kasih-Nya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Takkan kami pernah lupa anugerah-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah penolong kami satu-satunya Tuhan. Bersama-Mu kami sanggup Tuhan melewati setiap badai kehidupan di dalam hidup kami. Dan kami membawa kemenangan demi kemenangan seperti yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes Lord. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Mari sama-sama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai
dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya padamu Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku kami menantikanmu Tuhan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami menyembahmu, yang kami Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber kekuatan, Yesus, ya Allahmu. Kami Yes Lord, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami. Tak pernah Kau tinggalkan Tuhan setiap kami Bapa. Kami menyembahmu Tuhan, Allah kami yang hidup. Yes Lord, hadirat-Mu Ku terbanting, Kau kekuatan pelindungku. Yes Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Kau kekuatan pelindungku. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Kau kekuatan pelindungku. Katakan, dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Sungguh kami percaya Tuhan, Kau kami akan terbang tinggi kekuatan bersama-Mu. pelindungku. Dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu, Kau akan mengangkat kami Tuhan jauh ke atas langit. tinggi, Kau kekuatan pelindungku. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Kau kekuatan pelindungku. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Kau kekuatan dan pelindungku. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Di dalam nama-Mu kami boleh memperoleh pemulihan. Di dalam nama-Mu kami boleh memperoleh sukacita. Di dalam nama-Mu kami boleh memperoleh damai sejahtera. Di dalam nama-Mu kami boleh memperoleh kesembuhan. Yang sakit sembuh, yang miskin diberkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini kami percaya Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau memberikan mujizat, Engkau memberikan terobosan. Yes. Sekali lagi kita sembah Dia. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Kau selamatkanku. Katakan, dengan sayap-Mu
sayangmu ku terbang tinggi. Yesus, Yesus selamatkan aku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahanmu. Hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Sama-sama kita naikkan. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Kau ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahanmu. Rasakan hadiratmu. Hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Sama-sama kita naikkan. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahanmu. Ku rasakan jamahanmu. Ku rasakan jamahanmu. Sama-sama kita naikkan. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Kau ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan. Kami rasakan jamahanmu. Sungguh kami rasakan Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, menjamah setiap hati kami, memulihkan, membangkitkan iman kami. Terima kasih, kami perlu Engkau Roh Kudus.
hadir selalu di dalam kehidupan kami. And I wanna see you something beautiful, and I wanna love you more and sing to you when I wanna see you something beautiful, and I wanna love you more and sing to you when I see your glory comes in Jesus when you die. Wanna know you, Jesus, I can't live without. You're the one that loves me when no one cares. Sama-sama kita nyanyikan. Hold on to me, Jesus saves me. Hold on to me, Jesus saves me. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Kau hadir Roh Kudus di setiap kehidupan kami. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Roh Kudus-Mu tercurah bagi umat-Mu di tempat ini. Sungguh kami percaya Tuhan. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Sungguh kami rasakan. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. You run into me, calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Roh Mencurahkan Kudus setiap hikmat. hadir di sini. Kau hadir di setiap umat-Mu Tuhan. Ku rasakan, Sungguh kami rasakan. urapan Kau mengurapi, Kau menjamah setiap jiwa kami Tuhan. Yes, tangan kasih-Mu. sungguh kami percaya. Ku rasakan jamah, Kami rasakan jamah. ku rasakan jamah-Mu. Ku rasakan jamah-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kalau kami dapat mendengarkan kebenaran firman. Dan dari firman itu kami dibersihkan, direstorasi. Dari firman itu kita dibentuk agar karakternya setiap kami seperti Engkau Kristus. Ajari kami Tuhan, supaya kami makin hari makin seperti Engkau. Makin hari seperti Kristus. Karakter kami, sifat kami, ajari kami. Ajari kami setiap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami lakukan untuk membentuk karakter kami.
setiap karakter yang terbentuk, kami percaya satu hari kami akan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Jauhkan kami dari keegoan, agar firman ini diberitakan kepada orang di sekitar kami. Firman ini adalah firman yang menyehatkan kami, mendewasakan kerohanian kami, dan membuat kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Ada sukacita, ada kemenangan. Saya percaya setiap saudara diciptakan menjadi pemenang. Dan saudara makin hari makin dewasa, makin hari makin takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita deklarasikan kebenaran firman. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tema kualitas hati menentukan masa depan. Mari kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ke-24, saudara baca 25 sampai di ayat ke-33. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadu halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuhan Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikan anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatannya kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu
bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Awas-awaslah. Apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Saudara, di dalam kehidupan ini tanpa disadari, bahwa kita sering menghadapi badai kehidupan yang datangnya dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan badai itu datang, tetapi tiba-tiba menyerang di dalam kehidupan kita. Bisa badai krisis keuangan, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kita mengalami PHK, atau tiba-tiba kita mengalami kemerosotan di dalam usaha pekerjaan kita, sehingga kita mengalami krisis keuangan. Tiba-tiba kita mengalami kemerosotan di dalam penjualan, sehingga kita tidak bisa memutar keuangan kita. Dan ini sedang terjadi di dalam kehidupan pada akhir zaman. Maka dari itu badai itu akan datang tiba-tiba. Dan juga bisa tiba-tiba badai penyakit datang. Tiba-tiba dokter memvonis, dia mengatakan bahwa engkau mempunyai sakit kanker yang akut stadium 4. Tiba-tiba mengalami kanker di dalam hati. Atau tiba-tiba jantung saudara divonis dokter mengalami kebuntuan, yaitu jantung koroner. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mengagetkan kita tanpa kita sadari bahwa datangnya badai itu dengan tiba-tiba. Bila kita tidak siap, maka kita akan mengalami stres. Dan iman kita akan digoyahkan. Dan kita menjadi orang yang kalah. Dan seperti orang yang tidak pernah mengalami kebaikan, kepribadian Tuhan. Yaitu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bertanggung jawab, memiliki kasih. Tetapi karena ada serangan yang tiba-tiba, maka kita tidak ingat atas kasihnya Tuhan. Kita berusaha untuk menolong diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Kita berusaha menolong supaya ada jalan keluar. Saya perlu sampaikan di akhir zaman itu, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi badai yang sedang menerpa, yang datang dengan tiba-tiba? Kita perlu belajar dari seorang nabi. Dan nabi ini sangat terkenal. Dan nabi ini bernama Nabi Elisa, yang memiliki hikmat dari Tuhan. Dan dia mempunyai hubungan pribadi. Dia mempunyai keakraban dengan Tuhan melalui sebuah persekutuan. Dan saudara, Elisa mempunyai kuasa. Kuasanya seperti Tuhan, sehingga dia mengalami terobosan. Dari terobosan ke terobosan. Dari rumah tangga sampai ke ekonomi. Sampai terjadi pelipat gandaan. Dan terjadilah banyak-banyak mujizat. Apa arti nama Elisa, saudara, dalam Alkitab? Arti dari nama Elisa, artinya Allah adalah keselamatan. Saudara, saya tidak memperpanjang tentang bahasa Ibrani, tetapi saya mau bicara arti dari Elisa, artinya Allah adalah
keselamatan. Itulah arti nama dari Elisa. Saudara, Elisa itu adalah murid dari Elia. Dan Elia, pada waktu Tuhan menegur Elia dan memberikan signal, sudah waktunya Elia untuk naik ke surga. Maka Elia melempar jubahnya kepada Elisa. Dan apa yang menjadi doa dari Elisa? Pada suatu saat, saudara, Elisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Elia. Dan Elia menanyakan, apa yang kamu inginkan? Sebagai seorang guru, seorang orang senior menanyakan muridnya, apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Elisa mengatakan, aku minta double portion urapan dari kamu. Saudara, pada waktu Elia mendengarkan, dia katakan itu tidak mungkin, itu tidak mudah. Tetapi kalau engkau menginginkan, enggak apa-apa. Engkau harus mempersiapkan bahwa jika engkau bisa melihat, pada waktu aku naik ke surga, aku diangkat ke surga. Jika engkau bisa melihat, engkau akan mendapatkan double portion. Dan Alkitab mencatat pada waktu Elia naik ke surga, Elisa bisa memanggil, Bapakku, Bapakku. Itu tandanya dia melihat bahwa bagaimana Elia terangkat ke surga. Dan Alkitab membuktikan, kalau Elia bisa melakukan mujizat demi mujizat, dan Elisa melakukan double mujizat yang pernah dilakukan oleh Elia. Kalau kita melihat perjalanan Elisa yang mana dimentori oleh Elia, saudara, yang penuh dengan kuasa supernatural, saudara. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Elia dipakai Tuhan, ada 10 mujizat yang dilakukan oleh Elia, saudara. Elia pada waktu dia berada di sungai Kerit, yang mana diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di sungai Kerit, saudara. Pada waktu itu setelah terjadi sebuah peristiwa bahwa dia diancam oleh seorang bernama Isabel. Dan Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan katakan, nanti ada burung gagak yang memberikan makan kepada kamu. Burung gagak akan mengirimkan roti. Burung gagak akan mengirimkan daging kepada Elia. Dan itu terjadi, saudara. Dan Tuhan menyusun setelah kamu di sungai Kerit. Kalau semuanya sudah pada waktunya, engkau pergi berjumpa dengan seorang janda Sarfat di depan pintu gerbang. Dan pada saat itu, saudara, waktu itu Tuhan mengajar supaya Elia mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia tidak sampai kelaparan karena dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan dia mendidik, dia mengajar. Dia mengajar supaya Elia menyampaikan kebenaran firman Allah dan sekaligus membuktikan kepada janda, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah, Tuhan tetap menyediakan jalan keluar.
Tetapi ada cara-cara Tuhan mendidik. Tuhan mendidik Elia dan sekaligus mendidik janda Sarfat. Pada waktu janda Sarfat berjumpa dengan Elia, maka Elia menanyakan kepada janda ini, buatkan aku roti bundar untuk aku makan. Ambilkan minum. Kalau minum langsung diambilkan, tetapi waktu itu diminta roti bundar untuk dimakan oleh Elia, saudara. Maka dengan tulus, dengan jujur, si janda itu mengatakan, aku hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan kalau hari ini aku bikinkan dan aku buat makanan dan dimakan oleh keluargaku, besok aku harus mati kelaparan. Tetapi Elia mengajar, saudara, berikan apa yang Tuhan perintahkan. Berikan untuk aku. Saudara, ini sesuatu pendidikan atau pelatihan iman, saudara. Bagaimana seorang janda yang notabene-nya dia diperintahkan, yang mempunyai risiko dengan memberikan makanan kepada seorang hamba yang diurapi itu, maka dia besok konsekuensinya akan mati sekeluarga. Di saat dia membuat roti, saya percaya ada pergumulan, ada sebuah kontradiksi, tetapi dia tetap didominan oleh firman. Sangat penting. Hidup ini harus didominasi, bukan dari keduniawian, tetapi harus didominasi oleh firman, yang mana itu adalah kebenaran. Janda melakukan, dan janda bikin sampai jadi dan diberikan. Dan apa yang dikatakan? Setelah itu, engkau akan mengalami pelipat gandaan. Tepungmu akan terjadi pelipat gandaan. Buli-buli minyakmu akan terjadi pelipat gandaan. Dan itu terjadi. Dan tidak lama lagi sesudah itu, saudara, tiba-tiba anak janda itu mengalami kematian. Maka pada waktu itu yang bernama Elia, dia cukup stres. Dia katakan, Tuhan suruh saya dari melarikan ke Kerit sampai di Kerit. Tuhan juga kasih mujizat. Setelah itu Tuhan suruh saya berjumpa dengan janda Sarfat yang miskin, terjadi pelipat gandaan. Nggak lama lagi anaknya mati. Maksudnya Tuhan itu apa? Saudara, kalau kita pelajari ada 10 mujizat besar yang terjadi, yang dilakukan oleh Elia. Dan pada suatu saat, saudara, Elia pada waktu berjumpa dengan Elisa. Elisa itu dia membajak, saudara, membajak dengan lembu 12 pasang. Tidak pada lazimnya, saudara. Orang biasanya satu pasang, dia 12 pasang. Dan dia katakan, dia membajak tanah, supaya tanah itu dibajak supaya menjadi tanah yang subur. Tiba dia berjumpa dengan Elia. Elia melemparkan jubahnya. Elia mengatakan, setelah ini kamu mengikuti aku untuk melayani Tuhan. Elisa mendengarkan firman yang diucapkan oleh Nabi Elia. Dia respon, dia punya daya respon yang tinggi. Yang asalnya dia seorang pengerja keras. Dia asalnya adalah seorang petani yang tidak tanggung-tanggung. Mempunyai 12 pasang lembu yang sekaligus dia kerjakan. Dia mempunyai logika, dia punya kepintaran, dia punya skill untuk bagaimana untuk membajak secara efisien. Tetapi saudara, dia tidak
selalu mengandalkan pengetahuan kepandaiannya, tapi dia bisa merasakan, dia bisa melihat bahwa seorang nabi sudah memberikan dia kesempatan untuk melayani. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita dipilih untuk melayani Tuhan, dan kita punya sejarah selama ini, hanya Yesus Kristus yang menolong kita, dan kita diberi kesempatan oleh hamba Tuhan untuk melayani. Layani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan kemurnian. Supaya apa? Imanmu berakar, tidak mudah roboh, tidak mudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Saudara, ada 10 yang dilakukan. Elia pernah berjalan berpuasa 40 hari 40 malam. Dia berjalan dan Tuhan sertai dia. Pada waktu Elia mengatakan, dia mengambil keputusan untuk membelah air, dan air itu terbelah. Sebelum Elia naik ke surga, Elia menyampaikan kepada beberapa orang bahwa dia akan terangkat. Dan ada 50 orang yang menyaksikan. Dan bahkan ada yang menanya, apa benar kamu sudah mendengar bahwa Elia akan diangkat ke surga? Elisa mengatakan benar. Tiba-tiba Elisa dipanggil oleh Elia. Elia tahu bahwa ini adalah next generation. Ini adalah generasi penerus. Generasi yang akan merubah. Generasi yang akan mengubah masa depan. Dia tahu dia mempunyai murid yang berkualitas hati yang benar. Kualitas Elisa sudah teruji oleh Elia dari awal. Pada waktu dia melepaskan jubah itu. Elia melepaskan jubah, dan Elisa pada waktu itu dia mengatakan, berikan aku waktu. Biar aku berjumpa, berpamit kepada kedua orang tuaku. Dan semua kukuk itu kubakar dan dibakar, dan daging-dagingnya lembu itu dibagi-bagikan. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa menyentuh hati Elia, apalagi menyentuh hati Tuhan. Maka dia ditawari, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu. Elisa tidak minta apa-apa. Elisa hanya minta supaya pelayanannya berdahsyat, berdampak, supaya pelayanannya berkenan. Dia minta, berikan aku 2 bagian dari rohmu untuk aku. Elisa punya kecerdasan rohani, saudara. Dia tidak minta berkat, tetapi dia minta sumber dari berkat itu. Saudara yang terkasih, kita belajar dari Elisa. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab membuktikan apa yang dikatakan Elia. Elia mengatakan dengan jelas, ini tidak gampang. Kalau kamu minta 2 bagian dari rohku, itu tidak mudah. Tetapi ini ujian, saudara. Ini tidak lepas dari 4D. Diajar, dibentuk, diuji, saudara. Jika engkau bisa melihat waktu aku terangkat ke surga, kamu akan mendapatkan 2 bagian dari rohku.
Dan memang terjadi. Tiba-tiba Elia terangkat ke surga. Elisa bisa melihat. Karena hatinya, kualitas hatinya murni dan sudah terproses. Dan dia katakan, Bapakku, Bapakku. Dan hari itu, detik itu, dia panggil, dia koyakkan baju Elia. Dan dia dapat bagian dari baju itu. Maka pada waktu itu dia katakan, di mana rohmu? Dia melihat sungai, maka sungai itu dipukul, maka terbelahlah sungai itu. Dan itu membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa Elisa melakukan 20 kali mujizat. Artinya 2 kali lipat mujizat yang terjadi. Saudara, kita mau belajar ada 4 tokoh utama di dalam kebenaran firman yang tadi kita baca. Ada 4 tokoh utama yang bisa kita pelajari mengenai kualitas hatinya. Yang pertama, saudara, Raja Israel. Jadi Raja Israel pada waktu dia menghadapi krisis, responnya ini, bahwa Raja Israel itu memiliki kualitas hati pecundang, yang mana tidak memiliki tanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, yang sedang mengalami krisis kelaparan. Raja yang semacam ini, saudara, dia mempunyai kualitas hati pecundang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan rakyatnya. Dia tidak mengerti betapa menderitanya rakyatnya yang ada di dalam negeri itu. Dia tidak tahu kalau krisis ekonomi ini berjalan terus-menerus, akan terjadi chaos, kekacauan. Raja tidak ngerti. Kalau sudah bicara tentang perut, saudara, maka saudara, manusia tidak akan melakukan hukum dari pemerintah. Bicara perut, mereka akan melakukan hukum rimba. Dan raja ini sedang buta, saudara. Bahkan saudara, yang sangat menyedihkan, bahkan raja mencari Tuhan. Sepertinya dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya, dia mencari atau raja mencari Tuhan untuk dijadikan kambing hitam. Dan menyalahkan Tuhan. Dia katakan, apakah dosaku sehingga seperti ini? Saudara, raja ini kualitas hatinya pecundang. Tidak cukup dia mencari kambing hitam menyalahkan Tuhan, tetapi dia juga menyalahkan hambanya Tuhan, yaitu Nabi Elisa, yang dituduh menjadi sumber krisis kelaparan dan keamanan. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 31 dan 33. Lalu berkatalah raja, begini firman-Nya Allah, menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Coba saudara bayangkan. Sepertinya dia mencari Tuhan, setelah itu mengambing hitamkan, habis gitu. Kalau terjadi seperti ini, buat apa aku cari Tuhan? Berapa banyak di dalam kehidupan orang Kristen yang seperti ini, saudara.
kualitas hatinya menjadi pecundang. Begitu mendapatkan persoalan, begitu menghadapi masalah, dia mencari amannya dirinya sendiri. Dan dia tidak peduli lagi dengan nilai-nilai, dengan hati nurani. Dia tidak peduli. Alkitab mencatat di Samaria terjadi kelaparan yang hebat, sehingga terjadi inflasi yang hebat. Barang kebutuhan pokok, yaitu makanan, menjadi sangat mahal. Harga kepala keledai senilai 80 shekel perak. Artinya saudara, kalau dikuruskan, itu saudara adalah 347.000 sekian rupiah saudara. Satu kepala keledai. Nilainya 80 shekel. Kepalanya keledai, belum tentu ada dagingnya, yang ada otaknya saja dan kulit, saudara. Ada hidung. Dan yang selanjutnya, saudara, harga 1/4 kap tahi merpati 5 shekel. Harga sejenis sayuran murah dengan takaran tempat kotoran 5 kali. 4.346 menjadi 21.731. Saudara, harga 1/4 kap tahi shekel itu bukan bicara tahinya. Harga sejenis sayuran murah, takarannya, tempat kotorannya burung. Harganya 21.000, saudara. Zaman itu. Maka terjadilah sebuah kekacauan di dalam ekonomi mereka. Karena apa? Mereka dikepung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Kalau tadi kita bicara yang pertama kualitas hati seorang raja, yang saya katakan kualitas hatinya pecundang. Yang kedua kita bicara seorang nabi Elisa. Dia mempunyai kualitas yang sempurna. Dia mempunyai kualitas yang luar biasa. Kenapa? Elia mengatakan kamu tidak akan bisa melihat aku. Tidak mudah. Kalau engkau mau minta 2 bagian dari rohku, kamu harus bisa melihat pada waktu aku naik ke sorga. Dan Elisa, akhirnya dia bisa melihat Elia naik ke sorga. Artinya saudara, kualitas hatinya sudah terproses. Kualitas hatinya sudah teruji. Maka dia mempunyai persekutuan secara vertikal dengan Allah. Dan dia mempunyai mata yang sama. Bisa melihat di alam roh. Dia mempunyai manusia roh pada saat itu. Maka dari itu yang kedua saya katakan Nabi Elisa memiliki persekutuan dengan Allah. Sehingga dia memiliki kepekahan. Pada saat raja menyalahkan Elisa dengan mengingin membunuh Elisa. Tetapi Elisa akan mengetahui. Dia menyalahkan gara-gara Elisa terjadi krisis kelaparan di seluruh negeri. Elisa tahu bahwa dia akan dibunuh sebelum prajurit yang akan membunuh datang. Elisa menyampaikan kepada penatua-penatua, berhati-hati. Mereka akan membunuh aku, tutup pintu. Elisa mempunyai tanah hati atau kualitas hati yang sempurna sehingga dia bisa mempunyai persekutuan dengan Allah. Kualitas hatinya murni, kualitas hatinya suci, kualitas hatinya sempurna. Dan yang ketiga, saudara, ada 4 orang kusta memiliki kualitas hati yang tulus dan murni.
tidak egois. Mau berbagi di saat diberkati, saudara. Bagaimana bisa terjadi? Pada waktu mereka dikepung oleh tentara Aram, Samaria tidak bisa berbuat banyak. Dan orang kusta ini, ada 4 orang kusta, yang mana dia itu sering diejek, diasingkan, dikucilkan, dibenci, dan mereka menderita sakit lepra yang mematikan ini, dihindari oleh orang. Tetapi saudara, orang ini mempunyai kualitas hati yang tulus. Kualitas hati yang mau berbagi. Jadi selain mereka menderita sakit lepra yang mematikan, dan kelaparan sedang terjadi, yang dialami penduduk kota. Seluruh kota juga mengalami krisis pangan. Dan pada waktu itu dia dikucilkan. Dia diejek oleh orang-orang di dalam komunitas Samaria. Tetapi kualitas hati 4 orang kusta ini, kualitas hatinya mulia. Mengapa saya katakan mulia? Pada waktu mereka berbincang-bincang, dia katakan kalau kita ada di dalam, kita pun mati. Apa salahnya kalau kita maju ke depan? Ada harapan. Mungkin kita bisa hidup. Ada sisa-sisa makan. Ada minta belas kasihan dari musuh. Orang kusta ini sudah siap mati, saudara. Tetapi dia punya setitik harapan bahwa dia sudah jelas kalau dia di dalam negeri pasti mati, tapi dia punya pengharapan di luar. Dan pengharapan itu sangat kecil menurut kacamata manusia. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, kita merasa kita sudah tidak tertolong. Kita merasa penyakit kita tidak sembuh. Dokter sudah mengatakan kamu 3 bulan lagi mati. Ada yang mengatakan kamu tidak bisa lagi lewat dari bulan depan. Kamu akan bangkrut. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya perlu sampaikan. Saudara tidak sadar bahwa di depan saudara ada Tuhan. Di depan saudara ada Allah yang sedang menunggu saudara untuk mengaktifasikan iman saudara. Dia sedang menunggu saudara untuk mengajar saudara untuk berharap kepada Dia. Pengharapan itu membuat kita berani melakukan kebenaran firman. Tanpa pengharapan, saudara tidak akan melakukan firman. Mereka punya pengharapan. Mereka punya pengharapan, mereka maju ke depan. Punya resiko bahwa mereka akan dibunuh oleh musuh. Tetapi saudara, mereka yakin bisa mati atau tidak mati di tangan Tuhan. Mereka maju, saudara. Mungkin mereka katakan, mungkin mereka punya belas kasihan. Artinya hati mereka masih punya hatinya Tuhan. Pengharapan yang setitik itu. 4 orang sakit kusta. Dia maju. Dan waktu dia maju, saudara, dia masuk ke dalam lingkungan musuh. Apa yang terjadi? Tidak ada musuh sama sekali. Dan yang ditinggal semuanya itu
harta, emas, dan perak, dan baju-baju yang indah. Dan makan makanan yang berkelimpahan. Satu sisi di Samaria mengalami kelaparan, di seberang sana dipenuhi dengan makanan. Saya katakan, kualitas hati 4 kusta ini mulia. Saudara, pada waktu mereka menyampaikan di pintu gerbang, semua orang tidak percaya. Bahkan prajurit menyampaikan kepada raja, raja pun tidak percaya. Kenapa? Hatinya raja ini, hati kualitasnya pecundang. Maka pikirannya negatif. Jangan-jangan ini jebakan, jangan-jangan ini satu perangkapan. Padahal Tuhan sudah berperang bagi orang Samaria. Saudara perhatikan. Yang keempat ini, yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen, yaitu perwira raja. Perwira raja ini memiliki kualitas hati yang negatif. Sepertinya dia orang intelek, seorang perwira, mengerti, intelijensinya tinggi, IQ-nya tinggi. Tetapi saudara, IQ-nya tinggi, jika kualitas hatinya tidak baik, saudara, masa depannya tetap suram, saudara. Banyak orang pada akhir zaman ini mereka memikir orang harus pintar di dalam akademis. Saya setuju. Jangan lupa, tidak cukup kualitas akademis, tapi harus disertai oleh nilai-nilai karakter. Dan nilai-nilai karakter ini, saudara, harus mendominasi akademis supaya apa? Supaya terjadi perubahan kualitas hidup. Saudara, setiap saudara dan saya, kalau sudah dengar respon, jangan sekali-kali diresponi dengan negatif, saudara. Kita percaya dengan Alkitab. Ini adalah hati Tuhan. Ini adalah firman Allah. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masa hal itu mungkin terjadi? Saudara, orang yang semacam ini sering terjadi. Tidak mungkin. Saya kerap kali melayani orang. Pak, bangkit. Ekonomimu bisa bangkit. Tidak mungkin. Lakukan ini, Pak. Tidak mungkin. Berapa kali saudara saya buktikan. Berapa kali saya ajak mereka. Selalu mengatakan tidak mungkin. Ada satu perusahaan yang mengalami krisis pada waktu tahun 98, saudara. Kita mengimpor barang dari luar negeri untuk membuat satu produk itu. Tidak bisa masuk. Karena pada waktu itu LC atau mata uang Indonesia sudah tidak diakui di perbankan pada saat itu, saudara. Terjadi chaos, terjadi satu krisis. Jadi kita tidak bisa import barang. Dan kita butuhkan, tanpa barang itu kita tidak bisa memproduksi satu produk. Dan saya kumpulkan seluruh staf-staf saya. Saya katakan, kita berdoa. Saudara, waktu saya ngomong begitu, mana mungkin ini bisa, mana mungkin itu bisa. Lantas saya katakan kepada dia, saya selaku pemimpin kamu, saya tidak bisa.
Dan jalan keluar saya hanya bisa berdoa. Ada uang, tidak bisa beli barang. Dan setelah kita berdoa, 1 minggu kemudian, salah satu dari staf saya mengatakan, Pak, ternyata ada satu bahan, kita tidak bisa import, tidak usah import lagi. Dan bahan itu bisa bertahan selama 1 tahun lebih, Pak. Saya bilang, itulah Tuhan. Kerap kali kita selalu ngomong negatif. Pada waktu engkau mempunyai respon firman Allah dengan respon positif, maka mujizat itu akan terjadi. Untuk mengalami terobosan, harus dimulai dari deklarasi firman terus-menerus. Sehingga pikiran kita penuh dengan firman dan berani melakukan kebenaran firman. Maka saudara terjadi mujizat. Sebab hidup orang percaya itu karena iman. Hidup orang percaya karena iman kepada firman, bukan pada apa yang kita lihat. Maka dari itu saudara jangan melihat keadaan saudara. Kalau saudara terus menerus melihat keadaan saudara yang buruk, iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan saudara. Bagaimana cara menghadapi? Penuhi firman di dalam pikiran saudara. Usir pikiran negatif. Jangan seperti perwira. Dia katakan walaupun tingkap langit terbuka, itu pun tidak akan terjadi. Saya perlu sampaikan, itu adalah produk dari iblis yang sering kita diancam, diintimidasi. Kamu tidak mungkin, kamu tidak bisa, masa depanmu suram, kamu bukan orang biasa, kamu bukan orang spesial, kamu itu orang, dari orang tuamu memang orang kere, tidak mungkin. Saya perlu sampaikan, engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah milik Kristus. Engkau ditebus oleh darahnya. Dengan menumpah darahnya. Untuk supaya engkau selamat. Artinya saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman. Jadikan firman itu terukir dalam hati kami. Jadikan firman itu berbuah, bertumbuh. Jadikan kami pelaku firman. Ajari kami untuk membangun kualitas hati. Melalui sebuah persekutuan dengan Engkau. Dimulai persekutuan secara horizontal yang didasari oleh firman Allah. Dan saudara, saya percaya setiap saudara yang membangun persekutuan, dimulai secara horizontal, dimulai dari anggota keluarga, yang didasari oleh firman Allah. Maka engkau akan dibentuk. Kualitas hatimu akan dibentuk. Kualitas hatimu akan disempurnakan. Dan kualitas hatimu akan menjadi seperti Kristus. Seperti Elisa. Dan engkau bisa manunggal dengan Allah. Dan engkau tidak. Jangan izinkan engkau menjadi, hidupmu menjadi, memiliki kualitas hati seperti raja. Raja Israel. Kualitas hati yang dipenuhi dengan kualitas hati yang tidak murni dan menjadi kualitas hati pecundang, saudara. Miliki hati kualitas seperti Elisa. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah,
Itu tandanya Tuhan bicara. Elisa mempunyai kualitas hati yang seperti Kristus. Dia mau diproses. Dia tinggalkan keduniawiannya. Dia bakar semuanya lembu. Dibagikan kepada orang di kampung. Cook. Yang ada pada lembu itu dibakar. Dan dia mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan. Yang berjalan dengan iman. Dia mengikuti jejak Elia. Dan miliki kualitas hati seperti 4 orang kusta yang mulia. Yang tulus, tidak egois, mau berbagi. Dan saudara harus tolak. Jangan memiliki kualitas hati seperti perwira. Perwira raja, kualitas hatinya penuh dengan negatif. Buang sekarang negatif. Setiap saudara yang terangkat tangan saudara, akui segala dosa saudara. Katakan, Tuhan itu aku mau berubah, aku mau bertobat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan jamah, supaya hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan. Supaya hatinya seperti hati Elisa. Supaya dia menjadi manusia roh pekah untuk menghadapi masa sukar. Dan engkau akan mendapatkan 2 kali lipat ganda urapan dari Tuhan. Jamah, pulihkan. Yang sakit disembuhkan. Mungkin engkau sakit jantung koroner. Mungkin engkau sakit ginjal. Mungkin engkau sakit pinggang. Mungkin engkau sakit di dalam otak. Mungkin engkau stroke. Mungkin engkau sakit di dalam lever. Mungkin engkau sakit lambung. Mungkin engkau terpapar oleh COVID. Tuhan, engkau jamah. Dengan mulut engkau deklarasikan oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Deklarasikan dengan firman, katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku percaya aku sembuh. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Mungkin ekonomimu sedang mengalami krisis, jangan takut. Pelipat gandaan itu sedang terjadi. 5 roti 2 ikan. Janda Sarfat melakukan pelipat ganda. Dan itu sedang terjadi pada akhir zaman. Jamah Tuhan. Jamah. Pulihkan. Bagi setiap saudara yang menginginkan menerima Kristus sebagai juru selamat. Saudara belum mempunyai Tuhan. Sebelumnya saudara belum percaya eksistensinya Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mau menerima karena aku percaya. Ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena aku percaya firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku tinggalkan dosaku, aku insaf, aku mau menjadi manusia baru, aku dibaptis, aku akan selamat. Setiap saudara yang sudah mengangkat tangan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara menerima keselamatan. Saudara boleh cari gereja yang terdekat supaya saudara dimentori, supaya saudara dididik, diajar, dan dibaptis. Dan saudara akan menjadi orang yang memperoleh hidup yang kekal. Dari bumi sampai ke surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dibagikan. Firman-Mu yang menegur setiap kami, mendidik, dan firman-Mu yang menguatkan setiap iman kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Engkau memberkati dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang diperbuatnya Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Kami rindu memberikannya dengan kesungguhan hati. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati.
harapanku, yang menopangku, Kau harapanku. Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku. Baik yang ada di rumah katakan, Kau harapanku. Kaulah harapan setiap kami Tuhan. Keadaan boleh berganti, tetapi kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Amin. Mari sama-sama kita memuji Dia. Just wanna be where you are. 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 I just wanna be where you are. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, Kau pimpin langkahku, Kau nafas hidupku. Kaulah Tuhanku, yang menopangku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku. Hanya Yesus harapan kami. Kau harapanku, Kau harapanku. Dengan iman kita serukan, Kau harapanku, Kau harapanku. Siap untuk memuji Tuhan, haleluya. Never know you're gonna love like this, and love like this, and love like this. Never know you're gonna love like this, and love like this, and love like this. Clouding your mind, the world's gone bad. Over the riches, kills, God, the stripes you bear. Come to mind, take me back. For they love like no other, you rise above. Let's go, turn it up. The sound of praise, no letting up. You are the sun that shine. You are the light that saves. When the times are hard, I know that you're enough. The hope in the coldest night, I walk by faith, rejoice and light. Ku tak mau jauh darimu, Yesusku. Oh, oh, oh.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.